Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, salah satu masalah serius yang dialami oleh kabinet pemerintahan dari waktu ke waktu adalah sulitnya koordinasi dan masalah ego sektoral kementerian. Di tengah problematika itu, Presiden Prabowo Subianto justru memekarkan kabinetnya dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian. Apakah pemekaran itu mampu mengurai masalah koordinasi dan ego sektoral? Inilah Top Review. Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri di Istana Negara. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat pengangkatan. 5 pejabat setingkat menteri yang juga dilantik adalah Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik 56 wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para wakil menteri mengucapkan sumpah secara lantang. Pelafalan sumpah dipimpin oleh Prabowo. Mereka berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti pada bangsa dan negara. Jumlah menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri yang jumlahnya mencapai 109 orang merupakan postur kabinet paling gemuk dibanding era Orde Baru maupun era reformasi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo. Memang di masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya di era Kabinet Dwi Kora II, Indonesia pernah memiliki kabinet dengan jumlah personil mencapai 111 orang. Jumlah menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri di era Presiden Prabowo yang mencapai 109 orang, salah satunya terjadi karena adanya pemekaran kementerian. Bisa dilihat dari grafik berikut ini di antaranya pemecahan pada 7 kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, dan kemudian ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan kemudian ada Kemendikbudristek yang dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pemekaran juga terjadi pada Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Nah, kementerian baru dan tidak hanya kementerian yang dipecah, pemirsa, ada juga sejumlah kementerian baru yang juga dibentuk. Nah, ini dia kementerian baru, ada 4, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian yang ketiga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang setingkat menteri. Nah, ada juga penambahan kementerian koordinator, kecuali Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sehingga kemudian total kementerian koordinator pada saat ini ada 7 kementerian. Nah, kita lihat Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjadi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, dan juga ada Kemenko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada Kemenko Bidang Pangan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pemekaran kementerian ternyata menimbulkan masalah teknis, khususnya penyediaan kantor. Sejumlah menteri belum mengetahui di mana kantornya berada. Salah satunya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, itu juga belum saya ketahui secara pasti. Yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya. Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Hal yang sama dialami oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengaku akan segera menanyakan hal ini ke Menteri Sekretaris Negara untuk mengetahui lokasi kantornya. Nanti kantornya di mana ya Pak kalau Menko Pangan? Belum tahu. Berarti nanti membawahi berapa
Nanti tanya Menseknek, ya. Bukan hanya soal ketersediaan sarana dan prasarana kantor, persoalan mendasar lainnya adalah kuatnya ego sektoral yang selama ini terjadi. Dengan penambahan jumlah kementerian dari 34 di era Presiden Joko Widodo menjadi 48 di era Presiden Prabowo, dikhawatirkan ego sektoral dan sulitnya koordinasi itu akan semakin menjadi-jadi. Meski ada kekhawatiran, tapi juga ada harapan. Terobosan Presiden Prabowo itu justru akan mengurai problem kusut tersebut. Konteks birokrasi di Indonesia dan juga di berbagai daerah secara umumnya, problem utama dari pemerintahan seringkali dihadapkan pada ketidakmampuan atau kurang optimalnya koordinasi, kemudian ketumpang tindihan kewenangan atau overlapping authority, dan juga dalam konteks ego sektoral. Kita berharap dengan pendekatan ini bukan kemudian menambah kompleksitas pola koordinasi dan juga dalam konteks optimalisasi dan efisiensi pemerintahan. Sebagai sebuah eksperimentasi, mau tak mau Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi di penghujung tahun pertama. Jika ada masalah dengan kabinet gemuk ini, Presiden Prabowo diminta untuk tak segan-segan melakukan evaluasi. 6 bulan ke depan, praktis 1 tahun ke depan, kita bisa melihat seberapa efektif pola pendekatan ini. Kalau efektif, barangkali bisa kemudian dioptimalkan. Tetapi kalau misal ternyata ada sejumlah catatan, dan catatan itu cukup serius serta fundamental, maka pola pendekatan ini bisa saja menjadi sebuah bahan evaluasi. Yang pasti, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto harus mulai tancap gas. Publik memberi kesempatan kabinet untuk bekerja, menunjukkan performanya. Dan pada saatnya, publik akan ada kesempatan untuk mengevaluasinya dengan caranya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.